Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Bisma Uza Maulana. Saya dari Fakultas Sains Teknologi, Prodi Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Tugas wawancara ini ada pada tugas 3 sesi 7. Pada tugas yang ketiga ini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu ketua RT yang ada di desa saya yang berlokasi di Jalan Mataraman RT 3 RW 7 Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk tugas wawancara kali ini saya akan menggali informasi mengenai krisis masyarakat yang ada di lingkungan saya. Untuk krisis yang ada di daerah saya ada 4 krisis. Yang pertama krisis kesehatan, kemudian ada krisis sosial, krisis lingkungan, dan krisis ekonomi. Kemudian nanti yang terakhir ada solusi. Baik, langsung saja saya akan menuju ke rumahnya Bapak RT untuk segera melakukan wawancara tentang krisis lingkungan yang ada di desa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada di lokasi rumah Bapak RT yang ada di desa saya. Boleh perkenalkan dulu Pak, namanya Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Taufik. Ya, kebetulan saja saya di sini dipercaya uh, lingkungan sekitar atau penduduk sekitar. Saya sebagai ketua RT 03 RW 7 Desa Talok, Kecamatan Turen. Baik Pak, saya akan menanyakan kepada Bapak ya di sini. Saya akan menanyakan tentang krisis lingkungan yang ada di desa ini. Untuk yang pertama, Krisis lingkungan, G. krisis lingkungan Pak. Yang pertama, Sebentar ya. G. Dengan sambil santai nggak apa-apa ya. Mboten apa. Biasa saya santai saja ya. Oke. Krisis lingkungan ya. Untuk yang pertama, krisis ekonomi Pak. Ekonomi. Apa pendapat Bapak mengenai kondisi ekonomi saat ini di lingkungan kita Pak? Ya. Menurut saya pribadi ya, memang terutama untuk krisis ekonomi di lingkungan kita, di lingkungan saya lah, di RT 3 ini, terutama yang kemarin-kemarin pandemi itu ada dampaknya ya, dampaknya sampai sekarang sebenarnya dampaknya ya, gimana juga ya, dari usaha-usaha mereka, termasuk di sini ada usaha kecil atau wira swasta itu, banyak yang ya istilahnya apa ya, oleng-oleng gitu lah gitu, gampangannya gitu, banyak yang oleng. Tapi ya sedikit-sedikit mereka mulai, tapi dampaknya memang dari krisis ekonomi kemarin itu sampai sekarang istilahnya, mulai itu ada dampaknya sampai sekarang itu sementara itu. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar dampak kehilangan pekerjaan terhadap warga di sini Pak? Ya, di sini tuh termasuk untuk swasta ya, udah swasta yang pekerjaannya di rumah. Mereka itu dulu itu banyak yang membuat ya, di rumah itu apa itu ya, kurungan lah, gambaran kurungan atau istilahnya Sangkar Pak. sangkar lah, istilahnya apa ya, sangkar burung itu, kurungannya burung itu. Dulu itu pengrajin di sini tuh banyak. Terus ada yang nggak membuat sangkar, ada yang membuat apa itu, rujinya itu, rujinya ada juga. Orang perempuan juga membuat ruji gitu, sangkar. Terus ada yang apa ya, dari mereka yang membuat sangkar itu, terus untuk membuat ruji bisa di apa ya, dipekerjakan mereka atau orang-orang tua atau ibu-ibu juga membuat rujinya juga bisa. Ada yang memasang ruji itu dalam sangkar itu, masang itu, ada istilahnya apa ya, diburuhkan ya, dipekerjakan mereka lumayan juga karena dampak itu. Akhirnya ya lumayan juga mereka ada dampak itu. Jadi mereka sekarang ya dibilang pengangguran enggak gitu Gitu Pak ya. iya gitu. Untuk yang kedua ini Iya. krisis kesehatan Pak. Yang Iya. pertama pertanyaannya adalah apakah Bapak melihat adanya peningkatan kasus penyakit di lingkungan kita Pak? Iya, sebenarnya itu kasus masalah penyakit itu biasanya itu musim-musiman. Contoh, kadang itu pada musim penghujan atau gimana itu
itu atau musim-musim tertentu juga itu ada, kadang itu kan ada kasus penyakit demam berdarah akhirnya menyebar ya, itu sudah ya istilahnya enggak di monggo ya, enggak di sini saja juga, di desa lain, kampung lain, area lain juga begitu sama saja ada itu memang. Oke. Untuk yang kedua, Nggih. bagaimana akses masyarakat terhadap layanan kesehatan lokal? Apakah sudah memadai, Pak? Iya. Kalau biasanya ya, istilahnya ada pandemi atau itu dari lingkungan atau dari desa sendiri sudah ada penanganan istilahnya, entah itu desa sudah apa ya, berhubungan dengan puskesmas, mereka sudah saling koordinasi, terus akhirnya setelah itu dari desa menginfokan atau menginformasikan ke tiap-tiap RW dan RT, dan RT sendiri juga menginfokan ke warganya juga untuk ya langkah selanjutnya itu gitu. Mungkin itu. Untuk selanjutnya, Iya. apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan di masyarakat, Pak? Iya. Ya upaya-upaya itu contoh saja ya dari desa juga ya, dari desa atau itu dari desa meluncurkan atau posyandu, ibu-ibu PKK, atau juga dari dinas kesehatan juga, mungkin dari dinas kesehatan terjun langsung memberi penyuluhan ke desa. Di situ juga RT RW hadir dan posyandu, terus ibu-ibu PKK juga dihadirkan di situ di desa untuk penyuluhan masalah kesehatan. Terus setelah itu mereka menyampaikan ke RT-nya masing-masing gitu. Oke, Biasanya gitu. baik. Untuk yang ketiga ini krisis sosial, Pak. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda merasa ada ketegangan sosial di antara warga? Jika ada, apa penyebabnya, Pak? Iya, sosial. Ini sambil nyantai ya? Nggih. Sambil nyantai. Maaf. Supaya bisa santai gitu, nggak terlalu tegang ya. Nggih. Masalah krisis sosial itu ya kayaknya menurut saya pribadi itu di mana-mana itu ada, tiap musim ada itu sosial. Contoh tadi gimana tadi pertanyaannya? Apakah Anda merasa ada Ya. ketegangan sosial di antara warga? Jika ada, apa penyebabnya? Iya. Ya masalah krisis sosial di antara warga itu sudah gimana ya? Kayaknya umum itu. Umum nggih. Umum di mana-mana. Ya memang ya gimana ya, warga atau ya masyarakat kayaknya kayak di sini juga kan, warga saya juga itu ya banyak juga ya, mungkin 100 lebih di sini ya sebenarnya. Kalau kakak apa itu sekitar 90 lah, tapi mereka kalau dihitung yang dewasa ya 100 lebih juga. Mereka manusia kan, Iya. pendapatnya masing-masing, kadang krisis sosial macam-macam. Contoh saja masalah sosial ya, contoh saja yang umum saja, bantuan dari pemerintah. Nah kita kan memberikan bantuan itu kan sesuai prosedur, sesuai kriteria, mana ini yang berhak dengan menghitungkan gimana ya, ada kriteria-kriterianya gimana yang berhak menerima itu dari pemerintah juga. Terus mereka terus kadang ya kurang istilahnya, gitu. kurang apa ya, kurang pengetahuan atau krisis gimana lah itu oleh aku kok gak kasarannya. Campur ya apa saya. Kayaknya gitu untuk sementara ya, monggo. Nggih. Jadi lebih tepatnya perbedaan pendapat di bantuan sosial, Pak ya, rata-rata ya. Ya biasa itu. Oke. Kayaknya sudah biasa itu, tapi ya itu biasa. Masyarakat itu kan macam-macam, kadang itu dia itu nggak mau tanya langsung, kadang ya istilahnya punya pendapat sendiri di belakang. Tapi kalau di istilahnya dibilang forum nggak kayak ya itu tadi, rutin tiap seminggu sekali itu. Kalau ada rutinan setelah jamaah itu saya sisipkan ya itu, entah apa saja itu,
masalah sosial kayak masalah kesehatan, masalah ya kebersihan lingkungan, macam-macam itu. Kadang tak utarakan di situ gimana sih, gini pendapatnya. Kadang tak buka masalah sosial kayak ya, contoh dari masalah sosial itu bantuan-bantuan dari pemerintah, kriteria itu gini. Kadang ya namanya orang banyak, istilahnya mereka aku kok nggak dapat yes, macam-macam gitu. Terus saya jelaskan kriterianya itu gini mereka merasa lebih berat, lebih saya detailkan lagi lebih ya, saya pelajari juga itu juga dari pemerintah juga gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sementara bisa saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya, apa langkah yang sudah diambil untuk mengatasi isu-isu sosial di lingkungan kita, Pak? Ya, masalah isu-isu sosial itu biasa memang ya, namanya masyarakat itu banyak ya. Kebetulan kita di sini itu gimana ya, masyarakat di sini itu 50% lebih atau mungkin 60 ke atas itu gimana ya, mereka itu pendidikannya itu rata-rata masih di ya di bawah sini. Terus pengertian mereka ya masalah pedesaan ya umum gitu ya. Ya kita memberikan ya masukan-masukan, memberikan keterangan-keterangan masalah, kalau itu masalah sosial terutama masalah bantuan dari pemerintah, entah itu bansos, entah itu macam-macam itu. Sampai saya dari pemerintah itu saya nggak apa itu istilahnya. Saya berikan penjelasan sedikit dan kriteria mereka yang berhak menerima. Tapi ya namanya warga banyak, masyarakat banyak, saling istilahnya ya penerimaannya itu ada yang bisa menerima, ada yang ya semacam-macam gitu lah. Iya. Untuk yang keempat ini krisis lingkungan, Pak. Ya, saya akan menanyakan bagaimana Bapak menilai masalah pengelolaan sampah di lingkungan kita, Pak. Ya. Untuk masalah krisis lingkungan ya bisa. Untuk yang di RT kita, sementara untuk lingkungan itu sudah istilahnya pengelolaan sampah atau masalah kebersihan itu sudah ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu dia bergerak masalah sampah. Jadi pengelolaan sampah istilahnya 2 minggu sekali dari BUMDes itu mengambil sampah-sampah di tiap-tiap warga, tiap-tiap rumah itu 2 minggu sekali. Dan di situ disediakan tong atau tempat sampah tiap-tiap rumah dari BUMDes itu, BUMDes dari desa dan juga ada pihak swasta juga. Jadi ada 2 gitu. Kayaknya untuk masalah sampah di sini nggak terlalu kita masalah sampah itu nggak terlalu lah. Kalau untuk kebersihan di lingkungan itu biasa, kebersihan contoh di sini kan masalah pedesaan ya, entah itu diadakan kerja bakti kayak untuk apa itu selokan gitu, terus sampahnya kita kumpulkan ada tempat-tempat sampah dan di situ dari desa juga ya itu tadi yang saya sebutkan, dari desa dan dari pihak swasta mengambil sampah itu 2 minggu sekali. Jadi untuk atau selokan atau gimana ya kita kerjasama juga, istilahnya ada kerja bakti dia diperlukan, enggak harus kerja bakti tiap hari, enggak seminggu sekali, enggak, bila diperlukan suatu saat kok istilahnya sudah kelihatan perlu dibersihkan atau dirapikan di desa kita di kampung kita adakan kerja bakti di situ kayaknya gitu. Oh ya, jadi itu adalah salah satu cara kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan kita terkait masalah sampah, Pak ya, lebih tepatnya. Benar. Oke, baik Pak. Baik Pak, untuk yang terakhir ini ada solusi tentang krisis lingkungan yang ada di kampung kita, Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pendapat Bapak tentang perlunya program pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi kesehatan, Pak? Gimana? Sampai ulangi, kurang jelas. Apa pendapat Bapak tentang perlunya program pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi kesehatan?
Nah, untuk pendapat saya untuk pemeriksaan gratis dan eksklusif masalah kesehatan itu ya memang perlu juga itu, Sangat penting Pak ya. sangat penting. Masalahnya gimana gimana ya, kalau ya di lingkungan kita kan istilahnya gimana ya, eh, mereka-mereka kan nggak semuanya ya, kebanyakan terutama orang-orang tua itu masih belum paham sungguh masalah kesehatan, dan juga masalah kalau ada pemeriksaan gratis itu memang perlu ya, perlu juga masalahnya. Terus uh, bila ada edukasi masalah kesehatan juga, terus pemeriksaan gratis perlu juga. Masalahnya uh, mereka-mereka itu menyepelekan, kadang sakit gini dikira biasa, padahal kalau sudah istilahnya sakitnya kok gimana ya, terasa gini baru mereka periksa ke rumah sakit. Kalau ada pemeriksaan gratis paling tidak lebih awal mereka mengetahui inilah tanda-tanda dari penyakit gini, sebelum sampai penyakit itu sampai apa ya, tingkat level sing agak ke atas gitu. Jadi mulai dari awal ada pengenalan gini, terus di situ kalau ada pemeriksaan gratis mereka langsung mereka ke situ. Ya perlu juga di situ kan juga nanti diketahui ada pemeriksaan gratis itu, paling tidak ya contoh saja biasanya yang setahu saya ada pemeriksaan gratis itu paling tidak apa itu tensinya segini. Ya. Terus di situ juga kan akhirnya ada apa ya, informasi atau pemberitahuan dari kesehatan, harinya gini, tidur gini. Terus di situ ada pemeriksaan juga asam urat, asam urat tingkatnya gini. Mereka juga akhirnya kan diberi apa ya, saran dari pihak kesehatan juga ya, dari pemeriksaan gratis itu asam urat itu penyebabnya gini. Mungkin makanan ini kalau kelebihan terlalu banyak bisa menyebabkan asam urat, kadar asam urat tinggi gini. Terus tingkat ketinggian itu nominal sekian sampai sekian, mereka akhirnya tahu juga dari edukasi kesehatan dan pemeriksaan gratis itu. Memang menurut saya juga perlu juga itu. Mereka kalau dengan adanya pemeriksaan gratis, biasanya ya umumnya ada pemeriksaan gratis, wah wih melok ikut juga. Terus akhirnya mereka tahu, aduh saya kena asam urat sekian. Terus solusinya gimana, terus makanan dari yang dihindari jangan terlalu banyak gini, mereka juga tahu juga. Itu menurut saya. Oke, baik Pak. Untuk yang kedua, bagaimana kita bisa mendorong warga untuk berdialog dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sosial Pak? Iya, menyelesaikan masalah dialognya ya, kalau itu biasanya langsung ada undangan khusus gitu itu biasanya memang sulit. Mereka itu lah gimana ya, kayak rasa-rasan, padahal itu kan perlu juga itu. Masalahnya itu kan ilmu juga, tapi kayaknya mereka itu masalah gitu aja gitu. Menyepelekan Pak ya? Menyepelekan. Terus langkah kita biasanya untuk dialog seperti itu kita sisipkan di waktu ada rutinan tiap minggu itu. Setelah ada rutinan itu kita sisipkan, entah itu sepatah, dua kata, ada beberapa kata masalah yang kita bicarakan itu, apa yang perlu kita bicarakan. Di situ baru mereka nyambung nilainya. Gitu. Untuk yang terakhir ini, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan Pak? Ya. Memang masalah lingkungan, masalah kebersihan sebenarnya untuk masalah ya contoh saja mungkin sampah itu sudah ada pengolahan, tapi paling tidak di sini kan bukan masalah sampah rumah tangga kok, sampah juga yang di kampung juga kadang kan ada di selokan. Mereka itu kadang kurang gimana ya buang sampah, kadang ada tempat sampah sebenarnya, kadang ya istilahnya kayak sak penake gitu loh istilahnya. Jadi tempat sampahnya di situ kok jauh-jauh ya, kadang-kadang kita makan apa entah itu camilan apa, itu ada yang ya ada bungkusnya gitu, kok terlalu jauh kadang buang di situ. Itu memang perlu ya juga itu perlu mereka itu diberi pengarahan juga, yaitu kita usahakan masalah pengarahan itu
untuk masalah kalau kita pertemuan khusus seperti itu memang kadang dibilang 25% yang hadir, kadang kalau temanya disebutkan gitu, kalau disisipkan ke rutinan jamaah itu kita sisipkan masalah itu baru disampaikan, tapi disisipkan seperti itu. Memang kadang buangnya sampah-sampah itu seenak-enaknya kayak biasa gitu ya, sampahnya di sana di sini ada selokan, kadang langsung dibuang gitu, itu sudah biasa ya. Kadang gimana juga ya. Terus bila terjadi ada genangan di sini kan banyak parit atau got-got kecil itu, kalau kebetulan ini musim penghujan ya, itu mereka di tempat-tempat selokan itu banyak sampahnya, kadang bisa tergenang dan menyebabkan meluapnya air di selokan-selokan kecil. Yang meluapnya nggak besar juga sih, tapi kan ke jalan ya, ke jalan itu akhirnya jalan mereka ya akhirnya ya agak ngecembung gitu, agak tergenang gitu. Nah di situ kadang ya memang kalau kita disusulkan secara kan sulit juga. Kadang dalam lapangan kadang ya kita lah itu loh malah bumpet, nah itu malah nggak tergenang terus meluap gitu, bisa secara langsung di lapangan juga bisa gitu. Baik Pak, mungkin itu saja wawancara untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Pak telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas wawancara dalam tema krisis lingkungan yang ada di daerah saya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sami-sami. Mungkin ada kurang atau lebihnya ya, ini sesuai dengan lingkungan kita, Ya, Pak. lingkungan saya itu sesuai dengan itu, mungkin itu yang bisa saya bantu, mohon maaf. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak Ketua RT yang ada di daerah saya. Untuk lebih jelasnya atau lebih singkatnya nanti saya akan tuliskan jawaban tertulis lebih singkat dan lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.